selamat sore sahabat Sabda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semuanya juga dalam keadaan baik. Ya, terlebih dahulu perkenalkan saya Evi dari Yayasan Lembaga Sabda yang akan menjadi host dalam acara program Kenal Ilsa pada sore hari ini. Dan pada sore hari ini kita akan sama-sama mendengar ya sharing dari teman-teman magang yang sudah sejak bulan Juli lalu magang di Yayasan Lembaga Sabda. Mereka adalah teman-teman dari Universitas Kristen Petra di Surabaya, dan kiranya kita semua bisa menyimak ya cerita mereka, sharing mereka, sehingga juga bisa melihat generasi muda ya dari balik layar Yayasan Lembaga Sabda. Dan saya juga ingin menginformasikan bahwa dalam program Kenal Ilsa ini yang kami selenggarakan setiap 2 minggu sekali pada hari Senin, kita akan sama-sama mengenal banyak ya tentang program Yayasan Lembaga Sabda, bukan hanya programnya, bukan hanya pelayanannya, tetapi juga kami juga sudah pernah membahas tentang para mitra kami, ya ada sharing-sharing dari sahabat Sabda lainnya ya, dan bersyukur juga pada hari ini kita akan mendengar sharing dari magang dari Universitas Kristen Petra. Bersyukur ini 3 teman saya yang akan sharing sudah muncul di layar, ya di sini ada mungkin mulai dari yang sebelah saya di sini, dari Mika, silahkan. Ya, perkenalkan nama saya Michael, saya magang di YLSA dari Universitas Kristen Petra, berdomisili di Sidoarjo, dan saya jurusannya Teknik Informatika. Oke, pasti panggilannya Michael ya? Iya, Bu. Oh, Tapi karena terlalu banyak oke. nama Michael, jadi saya dipanggil Mika biasanya. Oh gitu ya, jadi Mika aja ya. Ya. Oke, thank you Mika. Oke, lanjut tuh ke bawahnya Michael, ke bawahnya Mika. Silahkan. Ya, halo, nama saya Sebastian Jonathan. Saya juga dari Universitas Kristen Petra Surabaya. Saya berdomisili di Surabaya. Saya jurusannya juga informatika. Iya dong, sama ya. Oke, thank you Sebastian. Sampingnya Sebastian? Ya, shalom semuanya. Perkenalkan, namaku Winston Haryanto. Sama juga, pasti di Petra juga perkuliahannya. Iya dong. Asal Surabaya, domisilinya sekarang di Surabaya, dan informatika, khususnya di bidang game developer. Wah, Salam kenal semuanya. kamu game developer. Ini apa? Mungkin saat ini jurusan yang sedang dicari-cari banyak mahasiswa juga nih. Bikin game ya? Oh, enggak, ding. Ya, memang pada sore hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan sharing dari teman-teman Petra ya, terutama karena memang sudah 10 tahun ini ya Petra sendiri punya kerjasama dengan Yayasan Lembaga Sabda dalam hal magang. Jadi Yayasan Universitas Kristen Petra cukup rajin mengirimkan mahasiswa magang mereka untuk magang di Sabda khususnya ya di bidang teknik informatika, baik mereka untuk program magang selama 2 bahkan sampai 5 bulan, maupun mereka yang di sini magang khusus untuk mereka bisa menulis skripsi mereka, dan bersyukur sampai hari ini bisa berjalan dengan baik. Dan hari ini kita akan dengar sama-sama sharing dari teman-teman yang saat ini masih ya magang di Sabda nanti sampai bulan Desember gitu ya. Oke, karena sudah kenalan ya, kita mau berdoa dulu sebelum kita mulai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Pada sore hari ini kami akan mendengarkan sharing dari teman-teman kami, dari Mika, Sebastian, dan juga Winston. Kiranya Tuhan apa yang mereka sharingkan bisa menolong lebih banyak orang lagi belajar dan melihat Tuhan bagaimana anak-anak muda dapat Engkau pakai luar biasa Tuhan untuk bekerja, mengembangkan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi. Terima kasih ya Bapak, di dalam namamu kami mengucap syukur. Amin. Oke, ya. Nah, mungkin kita bisa kasih informasi dulu ya kepada teman-teman di rumah juga nih, untuk Mika, Winston, dan juga Sebastian, bahwa memang kalian saat ini sedang magang di Petra ini dalam program OBLIP ya. Ini satu program dari Petra, itu Outcome Based Education Leadership Enhancement Program gitu ya. Dan program OBLIP ini bukan hanya mengirimkan mahasiswanya untuk magang ya, magang ke industri-industri perusahaan atau kantor-kantor, tetapi ada juga macam-macam ya, ada penelitian gitu ya, ada riset dan sebagainya ya. Dan tapi yang menarik ini ya, pengen tahu nih, pengen ngulik, kenapa sih kalian tertarik untuk memilih program LIP-nya itu untuk magang di Yayasan Lembaga Sabda? Memang sebelumnya sudah tahu Yayasan Lembaga Sabda atau belum nih? Oke. Silahkan, mungkin bisa dari Winston dulu. Ya, oke. Jadi sebelumnya saya sendiri udah tahu
Sabda ini dari websitenya aplikasi Sabda yang di website itu. Hmm. Karena juga saya dan beberapa teman itu beberapa kali sempat mencoba waktu PA dan sempat ngulik-ngulik juga, cuman nggak seberapa dalam karena waktu itu belum ada ya belum pernah melihat pelatihannya juga kan, jadi kayak bingung gimana ini gitu kan. Dan alasannya kenapa di Sabda sendiri, sebetulnya sejujurnya sebelumnya itu belum kepikiran buat magang di Sabda gitu, pengen di perusahaan yang lain kan di Surabaya gitu. Tapi waktu itu sempat ada tawaran juga dari koordinator magang kita, itu ada dari Sabda gitu kan. Nah, jadi aku juga berpikir gitu, gimana kalau misalnya aku pelayanan tapi juga di bidang yang aku sukai gitu, yang aku jalani sekarang, informatika. Ya, jadilah di sini di Sabda ini. Gitu. Oh, oke. Wah, thank you ya Winston ya untuk sharingnya. Kalau dari Sebastian ceritanya beda atau hampir sama nih? Ya, agak mirip lah. Jadi saya sebelumnya tahu Sabda sebetulnya hanya yang membuat aplikasi Alkitab Sabda, aplikasi di handphone begitu. Dan saya baru tahu saat dosen presentasi menjelaskan tentang program lead magang ini di Petra. Nah, baru saya sadar diberitahu begitu bahwa ternyata Sabda bekerja sama dengan Petra begitu. Sabda ada lowongan magang. Jadi ya saya tertarik untuk magang di Sabda untuk mengasah social skill saya, juga untuk mendalami kitab suci, menumbuhkan kehidupan rohaniku, dan juga hal menarik yang saya dapat itu ternyata saya bisa ngajak teman saya Michael untuk atau Mika untuk ikut magang di Solo ini. Oke, kalau gitu lanjut aja Mika. Kenapa kamu tertarik dengan tawarannya si Sebastian ini? Emangnya sudah tahu Sabda juga? Nah, kalau dari saya, kebetulan saya memang belum tahu adanya Sabda. Saya tahu Sabda karena diinformasikan oleh Joe. Oke. Nah, saya tertarik magang di Sabda karena saya tertarik magang di Sabda karena ya saya kagum aja sih kalau AI ini ternyata sebenarnya bisa dipakai untuk di pelayanan. Oke. Jadi kamu tertarik karena kita dari Sabda bilang ada program pilihan untuk AI gitu ya di program lead-nya ya? Iya, Bu. Oke, mantap. Wah, ini jadi teman-teman udah tahu nih ya kenapa dari balik layar gimana caranya mereka bisa datang ke Sabda ini. Macam-macam sih tadi saya bilang ya latar belakangnya, tetapi Tuhan tolong untuk bisa akhirnya sama-sama saat ini jadi satu tim nih untuk pelayanan di Sabda, untuk magang di Sabda gitu. Gimana nih? Saya mau tanya ke Mika lagi nih ya. Bagaimana kesan pertama ketika tiba di Sabda, Mika? Kan kamu yang bilang belum tahu apa-apa tentang Sabda nih. Mungkin kamu bisa mewakili teman-temanmu nih. Kesan pertama ketika tiba di Sabda gimana? Terus adaptasinya gimana? Sulit nggak? Kesan pertama sih setelah tiba di Sabda ya, Sabda ini staff-staffnya itu friendly banget ya. Oh. Jadi saya cukup susah adaptasinya karena kebetulan kan saya IT, sedangkan IT itu kebanyakan ya introvert yang hanya berinteraksi dengan komputernya. Gitu jadi ya. Ketika diajak interaksi sosial lumayan susah, tapi perlahan bisa adaptasi. Oh. Oke, wah mantap. Bener nih ya, Winston sama Sebastian juga kesan pertamanya sama ya? Iya. Ya, kurang lebih sama. Oke, mantap gitu ya. Jadi, nah ini kan sudah sejak tanggal 3 Juli ya, magang di Yayasan Lembaga Sabda ya, dan akan berlangsung nanti sampai bulan Desember gitu ya. Nah, tugas-tugas apa aja nih yang udah dikerjakan oleh kalian bertiga selama di Sabda ini? Mungkin Sebastian bisa menjelaskan dulu nih gimana kalian mengerjakan proyeknya atau tugas-tugas di Sabda. Apakah beda-beda kerjaannya atau gimana? Mungkin dari Sebastian bisa dijelaskan dulu, terus nanti masing-masing bisa menginformasikan ya tugas-tugas apa aja di Sabda yang dikerjakan. Silakan Sebastian. Iya, jadi di Sabda ini kita bertiga dijadikan satu tim begitu. Jadi Sabda memberikan kita satu proyek untuk kita bertiga ya mengerjakan sebagai satu tim begitu. Jadi ini ya akhirnya kita magang itu jadi lebih seru begitu. Kita bisa berdiskusi, juga saling membantu beradaptasi juga dengan pekerjaan gitu. Ya, saya masih ingat proyek pertama kita itu Sabda Pustaka.
Jadi kita diberikan kayak data-data, materi-materi dari Sabda seperti ya YouTube video dan itu narasumbernya siapa, eventnya apa dan seperti itu. Nah, lalu kita menggunakan AI untuk membuat ringkasan, deskripsi pendek, pertanyaan refleksi dan kata kunci per materi begitu. Nah, lalu dengan bahan-bahan ini yang sudah kita buat dengan AI, kita membangun database dengan Elasticsearch dan juga nantinya itu akan ada website. Kita membangun website Sabda Pustaka gitu. Jadi user melalui Sabda Pustaka ini bisa menjelajahi, mencari-cari materi dan bahan-bahan sabda itu dengan mudah dan praktis begitu. Oh, oke. Itu jadi tugas pertama ya. Kalau Winston sendiri ada tugas apa lagi yang dikerjakan oleh kalian nih sebagai satu tim, Winston? Iya, selain pustaka itu kita juga sekarang dan mengerjakan yang telaga ya. Jadi konsepnya sama seperti di pustaka itu kita diberikan materinya itu dari telaga itu kan, website telaga, kita olah datanya, menghasilkan sebuah rangkuman untuk pertanyaan-pertanyaan reflektif juga bisa gitu. Ya, dari telaga itu berarti dari ini ya, dari audio-audio program Tegur Sapa Gembala Keluarga ya, ini nanti bisa dicek lagi untuk bahan-bahannya di telaga.org dan memanfaatkan AI untuk lebih menyampaikan intinya ya kepada lebih banyak orang. Dari Mika sendiri ada tugas lain lagi yang dikerjakan teman-teman magang selama 2 bulan ini? Baru-baru ini kami dapat tugas untuk AI workshop dan unhack. Iya, AI workshop itu apa? Nah, AI workshop ini workshop di mana kita itu secara langsung praktek dalam 3 proyek untuk mencoba namanya prompting, berbicara dengan AI. Oke, nah kebetulan nih ya hari Kamis yang lalu bertiga udah sharing ya tentang AI workshop ini dalam program Sabda Unboxing. Jadi silahkan rekan-rekan kalau mau simak apa itu ya AI workshop itu silahkan deh masuk ke situs ai.sabda.org, nanti informasinya bisa didapat di sana gitu ya. Kalau unhack itu apa itu, Mika? Nah, kalau unhack ini ya temanya kan gotong royong ya, jadi kita build dengan AI bersama untuk kepentingan pelayanan. Jadi dengan ini ya, jadi akan diselenggarakan nih, kalau AI workshop ini sudah mulai berjalan dari tanggal 16 dan tanggal 23 akan diselenggarakan di bulan September. Lalu yang unhack ini nanti akan kita laksanakan tanggal 13 Oktober ya, Mika ya, dan saat ini sudah mulai mempersiapkan ke sana. Wah, jadi sudah cukup banyak tugas-tugas yang dikerjakan dan bukan hanya tadi yang udah disebutin ya, teman-teman di rumah Sahabat Sabda, mereka juga mengerjakan tugas-tugas lain ya, seperti mereka juga kita minta jadi memimpin persekutuan, memimpin kelompok PA, instruktur senam di Sabda, ya, bahkan tugas presentasi, itu udah banyak banget nih tugas-tugas yang mereka kerjakan, dan dari situ juga mereka belajar untuk bersosialisasi ya, bukan hanya sekedar di balik layar ngutak-ngutik coding gitu ya. Oke, ya baik ya. Nah, ada nggak sini pengalaman menarik atau hal-hal yang tak terduga yang kalian alami selama magang gitu? Akan diwakili oleh Winston tadi katanya? Iya, betul. Banyak sama pengalaman menariknya. Iya. Oke. Ini ya sama sih. Karena sebelum kita magang di sini kan ya kita sudah sempat menggunakan AI khususnya ChatGPT dan teman-temannya itu. Nah, cuman kita hanya memakai itu untuk ngerjain tugasnya kita gitu. Contohnya seperti coding kan, matematika juga gitu kan. Tapi setelah kita ikut magang di sini, magang di Sabda, kita baru tahu gitu dan baru kaget ya ternyata untuk PA sendiri bisa menggunakan AI untuk mempertanyakan tentang firman Tuhan, itu bisa kita gunakan AI gitu. Nah, itu salah satu hal yang bikin kita kaget sendiri ya. Ternyata kemampuannya AI itu nggak buat bantu kita coding, tapi juga bisa menemani kita untuk menumbuhkan iman kita. Tapi harus di cross check lagi gitu kan yang tentang AI itu sendiri. Harus dipastikan lagi. Puji Tuhan ya. Jadi itu pengalaman yang menarik ya, yang paling berkesan ya, bagaimana kita bisa melakukan PA bersama dengan AI. Nah, kalau teman-teman di rumah mau tahu ceritanya nih tentang PA dengan AI, Sabda juga punya blognya ya,
Jadi mungkin dilihat, dibaca-baca lagi ya PA dengan AI di Yayasan Baga Sabda. Nanti admin akan kirimkan linknya untuk bisa baca-baca pengalaman kita melakukan PA dengan AI. Oke, nah selama hampir sudah 2 bulan ini ya, Mika, Winston maupun Sebastian, ada nggak sih perubahan yang kalian alami sebelum magang di Sabda dan setelah magang selama 2 bulan di Sabda? Saya yakin pasti ada ya. Mungkin bisa dari Sebastian dulu, nanti ke Mika, terus ke Winston. Silahkan. Ya, salah satu yang paling tampak menurut saya perubahan saya itu relasi saya dengan kitab suci. Ya, saya mengakui kalau sebelum di magang di Sabda ini saya agak jarang membaca kitab suci. Kadang tambah mungkin ada kesan mengantuk gitu. Nah, ternyata setelah di magang di sini, saya dibantu, kita didorong juga untuk mendalami Alkitab hampir setiap hari, begitu juga diperkenalkan alat-alat yang membantu dalam pendalaman ini gitu. Jadi sekarang kesan saya kitab suci itu, wah ternyata kitab suci itu sangat dalam, sangat kaya makna gitu, dan ternyata baca kitab suci mendalaminya itu bisa seru gitu, tidak mengantuk begitu. Puji Tuhan. Iya, wow. Iya, thank you untuk sharingnya Sebastian. Kalau dari Mika sendiri, gimana nih perubahan apa yang kamu alami? Nah, kalau dari aku lumayan banyak sih, ada 3 ya. Yang pertama itu jelas secara rohani, karena saya sebelum magang di Sabda ini bukan seseorang yang rohani ya, jadi istilahnya kalau orang sekarang agama KTP gitu. Cuma setelah magang di Sabda ini, saya jadi rajin ke gereja, terus PA setiap hari, sehingga saya bertumbuh di dalam Sabda ini, lebih cinta Yesus gitu. Dan juga dari segi kemandirian, karena saya sebelumnya memang tinggal dengan orang tua, jadi apa-apa disediakan. Home service ya? Iya. Oke. Sekarang sudah mulai bisa mandiri. Terus juga yang ketiga, soal waktu biasa saya kadang itu suka molor, karena kalau nggak dibangunin itu susah. Nah, cuma ya sekarang sudah membiasakan diri dengan alarm bangun secara mandiri. Terus juga manajemen waktunya harus diperhatikan, karena ya di Sabda kerja harus tepat waktu. Betul. Wah, thank you Mika untuk sharingnya. Winston sendiri gimana? Ya, kalau dari aku sendiri mungkin dari cara berpikir, cara menanggapi orang, terus juga yang paling manajemen waktu ya. Ya, karena pertama mungkin cara berpikir ya, karena kan di kampus sendiri dan di lingkungan kerja itu, lingkungan kerja dunia itu kan pasti berbeda kan. Cara kita nanggepin orangnya, karena kan kalau di kampus mungkin kita keseringan berinteraksi dengan yang umurnya sama ya, umurnya berdekatan gitu kan. Tapi kan kalau di dunia kerja itu banyak yang umurnya lebih tua dan lebih senior gitu kan. Otomatis cara saya sendiri nanggepin orangnya juga berbeda. Terus tingkat sopannya juga atur juga, nggak boleh belak-belakan juga kan kalau misalnya di kerja gitu. Terus juga ini ya, manajemen waktu juga, karena sebelumnya itu ya emang kelemahanku sendiri itu dari manajemen waktu. Jadi ya kadang itu sifatnya fleksibel, terus dan kadang sampai bikin keteteran sendiri gitu kan. Nah, setelah magang di sini nggak cuman pekerjaan magang doang yang harus dikerjakan, tapi ada pelayanan juga di kampus yang harus dikerjakan. Jadi ya semakin dipaksa gitu kan buat harus penjadwalan, harus ngatur waktu dengan baik. Ada sesuatu yang harus dikorbankan gitu kan. Nah, itu sih yang aku dapetin 2 bulan ini. Wah,
Puji Tuhan ya untuk setiap perubahan yang sudah teman-teman alami. Ini baru 2 bulan di Sabda, masih ada sampai bulan Desember lagi dan kita bisa lihat nanti ya apa yang akan Tuhan kerjakan selanjutnya dalam waktu 3 bulan ke depan ya. Ya tadi bersyukur sekali ya untuk setiap perubahan yang sudah kalian dapatkan di Sabda dan kita akan lihat lagi bagaimana Tuhan akan bekerja luar biasa juga ya selama teman-teman magang di sini sampai nanti Desember, bahkan mungkin akan sangat mempengaruhi kehidupan kalian nih ya di masa yang akan datang. Nah, selain itu tadi perubahan ya, ada manfaat lain nggak ini ya? Manfaat pasti banyak ya dari hal skill dan terutama apa namanya ya untuk meningkatkan keterampilan atau pengetahuan lebih banyak gitu ya. Mungkin dari Mika, lalu nanti Sebastian dan juga Winston bisa sharing nih manfaat ya untuk kalian saat ini yang sudah kalian dapatkan sejauh ini magang di Sabda selama 2 bulan ini apa aja nih? Mungkin apa satu-satu ya? Oke. Ya, dari saya manfaat saya di magang di Sabda ini banyak banget ya. Saya dapat banyak ilmu yang belum dipelajari di kuliah, dan saya juga ternyata bisa explore hal yang saya sukai. Karena di Sabda ini open semua open, saya mau apa, ada ide-ide itu open banget. Oke, puji Tuhan. Dari Sebastian? Ya, saya lebih di sini bisa lebih mengasah lagi social skill saya ya, karena sebelumnya memang saya introvert banget ya, jadi saya di sini bisa berlatih cara berkomunikasi dengan jelas, juga mengurus tanggung jawab, manajemen waktu yang baik ya. Pengalaman bekerja begitu dengan suatu lembaga khususnya juga di pelayanan Kristen, saya juga mendapatkan banyak pengalaman hidup mandiri jauh dari orang tua begitu. Jadi ya bagaimana harus masak sendiri, resep alam begitu. Dan Oke, iya, thank you. Kalau dari Winston gimana nih manfaatnya apa yang sudah kamu dapatkan selama 2 bulan ini, Winston? Ya, mungkin selain dari belajar banyak hal tentang teknologi ya, khususnya di IT dan AI gitu kan. Ya banyak hal sih kita bisa riset, bisa eksplorasi tentang AI juga. Banyak hal yang aku dapetin, contoh-contoh dari AI-nya sendiri, terus bisa aku pakai selain di tugas, bisa di pribadi sendiri, bisa digunakan sendiri. Terus juga selain dari belajar tentang teknologi juga, rohaninya juga diisi. Dari sisi rohaninya diisi, nggak kering juga ya, jadi waktu kerja juga rohaninya nggak kering gitu kan ya. Bisa dapat banyak pengalaman juga, pelajaran juga dari sharingnya staff di sini ya. Di sini staffnya sering sharing juga, dan kita dan ya dari PA juga bisa mendapatkan banyak sekali pelajaran juga gitu. Oke, wah thank you banyak. Ini ada beberapa komentar nih ya dari teman-teman nih ya. Ada satu tanggapan ini dari teman kita, Teresia Puspita Solide Gloria. Ini dia katanya, terima kasih untuk pelayanannya di Sabda nih teman-teman. Masih ada waktu magang kurang lebih 3 bulan lagi, kiranya kalian terus bertumbuh. Nah, kira-kira masih akan terus bertumbuh nggak ini? Akan masih nambah lagi 3 bulan ke depan? Ya, pasti. Pasti dong. Sudah antre ini ya tugas dan proyeknya. Oke, ini sebenarnya ada pertanyaan juga sih dari Nikos Septian gitu ya. Ini juga sehubungan dengan pertanyaan yang akan saya tanyakan selanjutnya kepada teman-teman gini ya. Nikos Septian bertanya, setelah teman-teman selesai magang di Sabda, apa yang akan kalian kerjakan ke depannya terkait pelayanan digital? Nah, tapi saya nggak akan tanya yang ini dulu setelah magang di Sabda nih. Kan kalian di sini masih baru 2 bulan nih, dan masih ada 3 bulan ya kurang lebih ke depan masih akan ada di Sabda. Ada kesempatan apa yang kalian lihat dalam 3 bulan ke depan ini ya, berdasarkan tantangan-tantangan dalam magang selama 2 bulan ini? Mungkin dari Mika? Nah, kalau dari aku, sebenarnya kesempatan ini lebih ke AI itu sendiri ya, karena AI ini banyak sekarang muncul, dan juga semakin berkembang, semakin semuanya bersaing satu sama lain, sehingga AI ini semakin bagus ya. Dan AI itu banyak, sehingga mungkin dalam 3 bulan ke depan ini akan lebih banyak proyek-proyek terkait AI. Akan lebih banyak proyek tentang AI ya. Jadi akan terus gas nih untuk AI gitu ya. Sama gimana dengan Winston dan juga
Sebastian melihat kesempatan yang sama atau ada yang beda nih dari Winston? Iya, sama sih Bu, karena ya di 2 bulan ini aja kita udah belajar banyak hal tentang AI. Ya di 3 bulan ke depan ini mungkin kita ya akan eksplorasi lagi, lebih riset lagi dan mendalam. Oke, si Sebastian juga? Ya, kurang lebih sama dengan AI. Ternyata banyak sekali potensinya gitu, termasuk dalam pelayanan kekristenan gitu. Oke, iya. Oke nih, nah teman-teman magang ini yang dari Petra ini bukan kebetulan nih ya bisa magang di Sabda ini antara bulan Juli sampai Desember dan kalian tuh bisa masuk juga dalam bulan-bulan persiapan ulang tahunnya ya Lembaga Sabda dan teman-teman ini sudah mulai mencicipi gas kencengnya kita nih ya mulai bulan September dan nanti bulan Oktober ya akan full speed untuk ininya ya untuk ulang tahun Sabda karena 1 bulan kita akan selenggarakan sama-sama. Jadi memang sebagai informasi untuk sahabat Sabda ya dan teman-teman di rumah, teman-teman magang dari Petra ini ada Mika, Winston dan juga Sebastian sangat terlibat ya dalam berbagai kegiatan-kegiatan untuk ulang tahun Sabda ya. Mereka terlibat dalam AI workshop ya yang diselenggarakan tanggal 16 atau 23, lalu juga nanti ada kegiatan juga ada AI Expo, mereka juga akan ambil bagian di sana tanggal 7 Oktober, lalu ada juga kegiatan Unhack 2023 yaitu gotong royong AI for God ya untuk membangun satu resource center untuk Kristen ya untuk AI ya untuk AI bagi Kristen ya di apa namanya satu portal gitu ya. Lalu juga ada kegiatan untuk apa presentasi untuk masa depan future-nya dari ya dari ini ya AI sendiri ya sebagai masa depan gitu ya dan mereka akan banyak sekali terlibat di sana gitu ya. Ya bersyukur ya apa bisa ambil bagian dalam kesempatan ini dan juga bisa menjadi apa ya salah satu ini ya teman rekan kerja kita sama-sama sepanjang apa Juli sampai dengan Desember ini. Ada nggak nih ya Sabda kan mau ulang tahun nih ya berikan satu harapan doa atau ucapan syukur nih terkait dengan ulang tahun Yayasan Lembaga Sabda. Mungkin bisa dari Sebastian, lalu Winston dan juga Mika. Silahkan. Ya, dari saya semoga Sabda semakin berkembang dan bertambah maju dan terus mengajarkan ke banyak orang ya tentang potensi dan kegunaan teknologi seperti AI ini dalam hal melayani Tuhan Raja kita. Amin. Dari Winston? Ya mungkin aku ucapan syukurnya aja ya Bu ya. Ya, Oke. Ya bersyukur sih ada bisa berkesempatan untuk menjadi bagian di Sabda ini ya karena ya selama 28 menjadi 29 tahun Sabda ini kan sudah bisa memberkati banyak orang dengan membagikan firman Tuhan dalam berbagai bahasa juga ya semoga di ulang tahun ke-29 ya bisa Sabda tetap bisa berkembang terus bisa tetap menjadi berkat buat orang lain buat membagikan firman Tuhan. Oke, terima kasih. Dari Mika? Nah, kalau dari aku berharap semoga Sabda ini semakin maju dan makin banyak orang yang ingin pelayanan bersama dengan Sabda. Amin. Nah, kamu bisa ngajakin teman-teman yang Petra lainnya juga kalau ada yang mau magang? Ayo magang di Sabda. Oke. Iya nih, wah thank you banyak ya untuk sharingnya dari Winston, Sebastian, juga Mika gitu. Bersyukur ya setiap sharing yang sudah disampaikan itu bagi saya sendiri saya mendapatkan berkat yang luar biasa melihat bagaimana Tuhan memberikan perubahan banyak hal dalam hidup kalian, bukan dari segi skill saja, ya dari segi pengetahuan apa di bidang TI yang bertambah semakin banyak ya dibandingkan dengan kuliah dulu. Terutama dari segi kerohanian, dari segi manajemen baik secara diri maupun dalam pengaturan tugas-tugas ya dan waktu semua sudah Tuhan tambahkan dan saya berdoa ya semoga kalian juga bisa mendapatkan lebih banyak berkat lagi dari setiap waktu yang kalian pakai untuk melakukan pekerjaan Tuhan dengan magang di Yayasan Lembaga Sabda ini. Ya, kita juga akan berdoa bersama-sama ya nanti untuk Petra sendiri semakin maju juga dalam mendidik ini generasi masa depan bangsa ya, supaya bisa menjadi
kebanggaan bagi bangsa dan negara, dan juga terutama untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Ya, baiklah, sahabat Sabda di rumah, kita akan mengakhiri untuk acara Kenal Ilsa kita pada sore hari ini. Ya, baik kalau rekan-rekan sahabat Sabda, teman-teman di rumah ingin mengikuti kegiatan-kegiatan Yayasan Lembaga Sabda seputar AI ya, maupun kegiatan-kegiatan ulang tahun Yayasan Lembaga Sabda, silahkan bisa mengikuti ya medsos-medsos dari Yayasan Lembaga Sabda, lalu juga bisa mengikuti ya, memantau di situs ai.sabda.org ya, dan juga nanti bisa mengikuti informasinya juga di sabda.info ya. Sekali lagi terima kasih banyak atas kebersamaannya. Saya akan tutup dalam doa untuk mengakhiri Kenal Ilsa pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan untuk acara pada sore hari ini. Kiranya Tuhan menolong setiap sharing yang sudah disampaikan bisa menjadi berkat juga bagi sahabat-sahabat Sabda yang mendengarkannya, dan bisa melihat bagaimana Tuhan Engkau memakai anak-anak muda ini Tuhan untuk bekerja dengan luar biasa, menggunakan teknologi Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan kelanjutan magang mereka sampai Desember di sini. Tuhan tambahkan hikmat, bijaksana kepada mereka, juga pengetahuan yang mereka perlukan Tuhan untuk bisa mengerjakan setiap proyek di sini Tuhan, khususnya terkait dengan firman-Mu. Kami berdoa juga untuk Universitas Petra, kiranya juga Tuhan terus memberkati dan menjadikan Universitas Petra ini sebagai alat-Mu Tuhan, untuk setiap lulusannya membawa kemuliaan bagi nama-Mu, dan juga Tuhan berguna bagi pembangunan bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih banyak Mika, Winston, dan juga Sebastian. Ya, juga buat sahabat Sabda semua di rumah, terima kasih banyak atas keikutsertaannya. Tuhan Yesus memberkati. Salam IT for God.